kelompok Corona Boy Girls akan mewawancarai seorang bidan yang bernama Bidan Nita. Tempatnya di Kampung Panirapan. Sebelum itu kita akan memperkenalkan kelompok kita, nama-nama anggotanya. Aku Matin, Aku Nita. Aku Mugi Pangestu. sini Adel, Ayo sini. Aku Adel. dan Kameramen. yang di belakang kamera adalah Nesa. Iya, dua lagi gak tahu kemana. Puntennya Ya, ada siapa aja yang dua lagi? Jenal dan Fahri. Sama Iya. Jena. Ya. Oke, Apa apa ya, kita sekian tunggu aja. dari Ya. pembukaan perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Corona Boy Girls akan mewawancarai seorang Ibu Bidan Anita Komalasari. Jadi guys, kita bermaksud ke sini ke ibu untuk mewawancarai mengenai penyakit cacar dan DBD supaya menambah ibu pengetahuan kita juga tentang DBD sama virus. Cacar itu ada berapa macam sih penyakit cacar? Kalau cacar satu ya sebetulnya, measles. Cacar biasa identik dengan penyebabnya biasanya virus. Terus untuk gejala yang lain cacar juga biasa identik setelah demam adalah timbul ruam atau kayak bentol-bentol ya, ruam di seluruh tubuh, namun biasanya bentuknya adalah ruam yang bernanah. Jadi selain kemerahan dia juga ada mengandung nanah. Untuk cacar sendiri ini adalah virus dan bisa diantisipasi atau bisa dicegah dengan jenis imunisasi yaitu campak. Oh, terus untuk cacar sendiri, apakah cacar menular? Menular karena ditularkannya oleh virus. Oh. Siapa sih yang paling rentan terkena penyakit cacar? Penyakit cacar biasanya adalah mereka-mereka yang imunitas tubuhnya rendah ya. Makanya imunisasi campak diwajibkan bagi bayi, balita dan juga anak-anak sekolah dasar ya, khususnya kelas 1. Terus kalau misalkan kita terkena cacar nih, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Untuk pertama kali penanganan awal saat kita terkena cacar atau campak, mungkin pertama adalah memberikan obat penurun panas dulu ya. Setelah itu, setelah dipastikan tanda gejala, segera bawa ke tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa itu termasuk betul cacar atau penyakit biasa. Jadi hanya petugas kesehatan yang bisa mendiagnosis bahwa itu cacar biar pengobatannya lebih optimal ya. Berapa lama virus cacar bertahan di tubuh kita? Bisa, kalau cacar sih bisa sampai berminggu-minggu ya kalau cacar. Dan itu pun kalau misalkan daya tahan tubuh kita lemah, cacar biasanya nantinya akibat juga efek sampingnya bisa ke diare. Terus kan cacar teh berawal dari virus ya. Nah terus itu teh virusnya teh dinamakan virus apa? Virus measles biasanya campak ya, sama sejenis sama yang measles atau campak. Kalau campak biasanya dampaknya lebih besar. Jadi bukan hanya timbul ruam, bukan hanya demam, tapi juga dia akan menyebabkan kebutaan dengan gejala mata kemerahan. Terus nanti ujung-ujungnya akan menimbulkan kematian. Oke Bu, kalau untuk cacar sepertinya udah cukup. Kita lanjut ke DBD. Oke Bu, jadi kita tuh mau nanya, seberapa bahaya sih penyakit DBD? DBD jelas sangat bahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Ya, maksud dengan cepat dan tepat adalah yaitu dengan gejala DBD ya, sama tadi kayak campak ada demam. Untuk DBD juga ada timbul ruam, cuman ruamnya hanya ruam di dasar kulit ya, bukan kulit, dan tidak ada tadi kayak mengandung nanah atau cairan, tidak ada. Namun sekarang DBD lebih
ditunjukkan dengan demam disertai badan pegal-pegal linu ya, dan demamnya itu bisa lebih dari 3 hari. Bisa disebabkan oleh apa saja sih Bu penyakit DBD? Kalau DBD sih faktor utamanya cuma satu ya, pembawanya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Kalau untuk penyebabnya sendiri ya jelas hygiene ya, kebersihan, kesehatan lingkungannya sendiri, karena si nyamuk ini akan membawa virusnya itu adalah dari lingkungan yang tidak bersih, contoh ada genangan air ya, dan nyamuk ini sebetulnya tidak suka dengan genangan air yang kotor, genangan air yang bersih, dan akan terjadi pada saat cuaca seperti sekarang, pancaroba, dari cuaca panas ke hujan ya. Makanya hati-hati kalau di rumah ada genangan air bersih, harus pakai penutup, atau mungkin baju-baju yang kotor digantung, nah itu bisa. Baju-baju yang kotor digantung, nah itu bisa. Dan Aedes aegypti itu munculnya adalah siang hari, sore hari, jam-jam rawan itu dari jam 12 sampai jam 4, jam-jam rawan ya. Terus ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti sendiri itu gimana sih? Aedes aegypti mah gampang sebetulnya. Kalau misalkan yang cenderung lebih lancip ya, kecil, terus zebra ya, disebutnya nyamuk zebra karena dia ada belang-belangnya, dan biasanya keluarnya jam-jam segini. Jadi jarang dia kalau keluar malam, jarang. Identiknya sore, siang, sore. Terus Bu, apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Apa yang virus yang masuk ke dalam tubuh kita saat nyamuk menggigit kita? Itu yang Aedes aegypti. Jelas virus dengue ya, tulisannya DENGUE, dengue. Itu yang dimasukkan, yang dibawa sama si nyamuk ya. Misalkan apakah dia mau ngambil dari si penderita DB yang sebelumnya, dengue, terus dia kembali ke yang sehat, masukkan dengue, atau kebetulan yang memasukkan virus dari terpapar virus DBD. Terus Ibu gimana cara apa yang harus diperhatikan kalau ada pasien DBD yang dirawat di rumah? Kalau di rumah untuk DBD itu harus dipastikannya itu adalah sebetulnya kalau DBD harus dengan hasil lab ya, karena harus dipastikan dengan hasil lab apakah trombositnya naik atau turun. Kalau turun drastis betul bisa dipastikan itu adalah DBD. Tapi kalau misalkan pencegahan di rumah, nah, awal gejala adalah demam. Jika demamnya tidak turun selama 3 hari, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, lalu pastikan diagnosis dengan cek darah. Nah, untuk penanganan selanjutnya langsung mungkin bisa lakukan perawatan, atau mungkin bisa juga rawat jalan, itu tergantung dari hasil pemeriksaan dokter atau hasil labnya juga ya, karena ada yang jika labnya misalkan trombositnya masih dinilai bagus, bisa rawat jalan, atau mungkin trombositnya sudah jelek, harus dirawat inap. Itu penanganannya. Kalau ada itu nggak Bu? Ada vaksin buat DBD nggak? Untuk saat ini sih belum ya. Jadi mungkin untuk antisipasi daripada penyakit DB itu sendiri adalah kita dari pihak kesehatan yang pertama adalah jelas promosi kesehatan ya, menjaga kesehatan lingkungan supaya tetap bersih apalagi di musim pancaroba. Atau yang kedua mungkin kita ada fogging, tapi itu juga bukan untuk memberantas nyamuk DBD, itu hanya untuk mencegah. Tetap kalau memberantas ya, lingkungan kita harus bersih ya, jangan ada genangan-genangan air. Kalaupun ada air yang ditampung itu harus ditutup gitu. Itu aja. Apakah penyakit DBD sendiri itu menular Bu?
DBD itu sendiri sebetulnya tadi udah jelasin, jadi nggak menular sebetulnya mah, cuman kan dia ada faktor pembawa yaitu si nyamuk tadi ya. Jadi sebetulnya dia ada distributornya yaitu si nyamuk Aedes tadi. Oke Ibu, terima kasih sudah cukup sekali. Alhamdulillah. Jadi gitu guys, dapat ilmu banyak dari Ibu Nita. Jadi Ibu terima kasih udah mau direpotkan oleh kita. Semoga teman-teman yang menonton juga dapat ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke guys, dadah.